Oke, jadi hari ini kita lanjutkan materi kita tentang teknik depth ya, DEPT. Dalam hal ini kita belajar tentang depth 135 ya. Sebenarnya depth itu ada beberapa, ada depth 90, 120, baru 135. Nah, di Indonesia yang paling sering digunakan itu depth 135. Ini juga yang paling mudah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang teknik depth 135 itu, sinyal yang ke atas, ya, sinyal yang ke atas itu menandakan CH dan CH3, ya. Sementara sinyal yang ke bawah seperti ini, ya, sinyal ke bawah itu menandakan CH2. Sementara kalau sinyalnya tidak muncul, ya, tidak ada, itu C quaterner, ya. Kemudian dari mana kita membedakan apakah dia CH atau CH3, Pak? Ini kan sama-sama ke atas. Dari lingkungannya atau chemical shift atau pergeseran kimianya. Nggak mungkin kamu bikin CH di daerah 20 misalnya, 20 ke bawah atau 30 ke bawah itu kecil kemungkinan CH. CH kan dia lebih jauh pergeserannya, berarti di atas 30 lah, 35, 40, 45 itu CH. Ya, atau bahkan di 50 kadang CH, 52 masih CH. Oke. Nah, caranya itu dibandingkan. Jadi nanti disejajarkan. Atau ada juga yang langsung mengasih infonya. Jadi sinyalnya langsung seperti ini. Tapi dikasih tahu dia depth 135 atau depth 90. Biasanya juga dikasih keterangannya. Nanti kita lihat contoh soalnya ya. Dikasih keterangannya. Oh ini depth 135. Oh ini depth 90. Seperti ini CH-nya ke atas atau ke bawah itu. Biasanya juga dalam soal itu dikasih tahu. Oke? Jadi ini salah satu contoh soal yang mau kita lihat ya. Jadi CNMR-nya yang di bawah ini ya. Di bawah ini CNMR-nya. Nah, CNMR yang di bawah ini saya belum kasih tahu strukturnya apa ya. Jadi CNMR yang di bawah ini dia memiliki 6 sinyal yang muncul. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Atau kita beri simbol A, B, C, D, E, F biar gampang. Nah, hasil depth-nya itu yang di atas ya. Depth 135 ini, hasil depth 135-nya, dia sinyalnya yang muncul itu ada satu, dua, tiga, ah, empat. Empat aja ya. Empat aja yang muncul ini satu, dua, tiga, empat. Nah, sekarang kita harus elusidasi ya. Kira-kira A itu apa? Kita lihat A. Oh, A itu sinyalnya ke atas. Yang ke atas tadi antara CH, CH3. Karena ini masih di bawah 50 banget ya. Ini kan skalanya kan 50 ya. Berarti ini di bawah 20. Berarti kan nggak mungkin CH. Berarti dia CH3. Ya. Kemudian yang B juga apa? Masih CH3. Sinyalnya kan ke atas. Ya. Ini kan kita lihat, kita bandingkan kan sinyal ke atas. Kemudian yang C. C itu sinyalnya ke bawah. Oh, paling gampang. Kalau ke bawah itu kan CH2. Ya. CH2. Ya. Kemudian yang D. Kak, yang D ini kok nggak ada di sini muncul berarti yang D itu adalah C kuartener ya. Kok udah diganti soalnya ya. Ini C kuartener ya. Jadi dia masih CH. Seperti itu. Oke. Kemudian yang E. E ini sinyalnya kemana? Ke bawah. Oh, otomatis dia CH2 ya. Karena dia pergeserannya di atas 100 ya, 120 kemungkinan berarti dia yang olivenic ya. CH2 olivenic. Kemudian yang F. F ini oh dia 170-an. Nah, kalau 170-an itu berarti antara asam karboksilat atau ester. Seperti itu ya, ester. Jadi kita buat dugaannya seperti ini. Oke. Eh, kurang lebih dia seperti itu. Kemudian kalau misalnya ditanya, Pak, ini apakah harus dibuat secara jelas? Apakah dia jenis karbonnya sp2, sp, sp3, sp2? Itu sebenarnya kalau dibuat seperti ini sudah lumayan, sudah saya benarkan ya, sudah benar. Tapi kalau kalian menambahkan informasi jenis karbonnya lebih lengkap lagi, misalnya CH3, sp3, ya, karena CH3 itu kan nggak ada yang sp atau sp2 ya, pasti CH3 itu sp3 ya, tangannya penuh semua, ya, itu akan lebih bagus lagi.
Jadi dugaannya itu lebih pas lagi. Jadi nggak hanya sekedar menduga-duga aja, tapi memang secara teoritis dan referensinya dia dapat. Ya, ini CH2. Oh, ini masih SP3 juga. Ya. Kemudian di D. Di D itu di kuartener tapi dia di daerah 80, Pak. Nah, dugaannya ini berarti kemungkinan dia terikat dengan CSP3 ya, yang terikat dengan OH. Nah, gini. Satu dia terikat ke OH, tiga lagi bebas terikat kemana, ya? Nah, gitu dia. Ada nggak pastor Janji? Ada dong. Ya, golongan alkohol ya. Senyawa golongan alkohol kan seperti ini. Alkohol apa? Alkohol tersier ya. C-nya itu mengikat OH dan tiga karbon yang lain. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian tadi saya kasih contoh soal satu. Mana contoh soal? Ini kok jadi kayak gini berantakan. Nah, ini tadi ya. Ini tadi. Saya hapus dulu deh jawabannya. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Kok penghapusnya ini imut banget ya? Sebentar, kenapa penghapusnya imut banget? Eh, ya kita lupakan aja yang itu. Gini, kita jawabnya sebelah kanan aja ya. Jadi kita ah, yang A. Oke, yang A coba diulang lagi. Coba A. Yang A ini jawabannya apa berarti? CH3 Pak. Oke, CH3. Benar ya. Karena dia sinyalnya ke atas. Yang B, coba Mutiara. Yang B dia kan ke atas. Eh, ya, berarti CH3. Ini CNMR-nya yang ke atas. Para, ini kan depth-nya di bawah. Jadi cara menjawabnya itu bandingkan CNMR-nya dengan depth-nya. Kalau di depth-nya dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah berarti CH2. Ya, CH2 ya. Kemudian yang C. Yang C itu di samping arah ada ine. Yang C apa ine? Kuartener, Pak. Oke, C kuartener. C kuartener yang apa? SP3, SP2, SP? SP2. Salah. Kok SP2 di daerah 50? Yang benar itu adalah SP3 ya. SP2 itu kan pasti dia di daerah 110 ke atas ya untuk C kuartener, untuk CH2 gitu ya. Kemudian yang D. Yang D itu yang D dan E ya, itu kan sama ya. Yang D sama E coba si E-nya ada yang nggak masuk ya. Oh, Denny belum Bapak panggil dari tadi Denny. Coba Denny Sugiawan. D sama E apa? CH3 bukan Pak. Coba diperhatikan lagi. Memang iya ke atas itu kan CH3 sama sama apa? Mungkin nggak CH3 di daerah 130-an. Yuk, ya udah coba si Megi. CH aromatik, Pak. Ya, CH aromatik ya D-nya. Jadi CH SP2 ya. Mau dibikin CH olivenic juga boleh ya, SP2 boleh. Oke, yang F coba oh, Iko Imah. Cek Winterner Pak, soalnya nggak muncul. Oke, C kuartener. C kuartener yang seperti apa dia?
Jakarta yang seperti apa, Iko? Yang itu kan hampir 200 berarti dia dehid ya. Waktu itu kan udah Bapak kasih tahu ya. Jadi asam karboksilat itu di bawah 170, ester 170 ke atas sampai 180 ya. Asam karboksilat, ester, kemudian aldehid, baru keton. Itu urutannya ya. Asam karboksilat, ester, aldehid, baru keton ya. Jadi keton itu yang paling jauh di atas 200. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Supaya kalian lebih paham, mari kita berlatih ya. Saya sudah siapkan di sini dua soal ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Oke, eh, dari saya hmm, oke, ini ada soalnya. Apakah di layarnya sudah pada kelihatan? Udah, Kelihatan Pak. enggak? Udah, oke. Kelihatan. Oke. Saya kasih kisi-kisinya ya. Saya kasih kisi-kisinya untuk menjawab ini. Yang pertama itu di IR-nya kalian lihat nggak ada OH ya. Nggak ada OH. Kemudian di sini ada CSP, CH3, CH2 ya, yang SP3 ya. Kemudian nanti kita pakai tabel ya. Ini kan saya biar cepat aja. Ini ada CO, khas banget ya. Ini ada CO, ini juga khas ya. O, C. Oke, oke. Dari MS C5H10O3 berarti DBE-nya dulu ya. Kita tahu DBE-nya berapa. DBE-nya berarti 5 kurang 5 tambah satu ya. 5 kurang 5 tambah satu berarti DBE-nya hanya ada satu. Ya. Kemudian, nah di sini depth-nya. Dia nggak dikasih tahu depth berapa, tapi dari hasil tanda panahnya kan kita tahu, dikasih tahu. Katanya CH2 ke bawah, CH3 ke atas, CH ke atas berarti dia depth berapa? 135. Ya, depth 135. Kemudian ada berapa sinyal yang muncul? Nah, di sini kan gampang sekali ya. Ini kan berarti ada si CH3-nya, kemudian ada si CH2. Ya. Kemudian HNMR-nya. HNMR-nya munculnya dua. Ya. Ini HNMR yang biasanya terikat dengan karbon sp3. Kemudian ini agak curigain kok dia 4 ya. Nah, 4 itu apa? Ya. 4 itu apa? Bukan aromatik. Aromatik kan 6 sampai 7 kan. Tapi dia 4. Nah, kenapa? Apakah dia dekat dengan gusi karbonilnya makanya dia pergeserannya jadi 4? Nah, itu dia ya. Jadi ini tidak susah ya untuk elucidasinya. Silahkan kalian coba di kertas masing-masing yang rapi ya. Bapak ulangi lagi. Kalau untuk IR biasakan pakai tabel. Ya, bilangan gelombangnya berapa? Ya, bilangan gelombang kalau untuk IR ya, bilangan gelombang. Ini agak lambat ya. Bil, gel ya. Bapak singkat aja bilangan gelombangnya berapa. Nanti satuannya centimeter min satu ya. Bilangan gelombang, terus jenis pitanya, apakah dia lebar, kuat ya. Oke, kemudian bikin tabel dugaannya ya, dugaan. Nah, kemudian karena di sini dia habis IRMS-nya, MS-nya nanti aja nggak usah difragmentasi dulu, hanya umum aja ya. Dari MS itu hitung DBE-nya udah, masukin rumusnya yang seperti ini ya, 5 dikurang
10 per 2 tambah 1. Ingat, kalau hanya CH itu nggak ada tambah 1. Ya, kemarin banyak yang salah. Tambah 1 itu kalau misalnya ada O-nya. Ya, tambah 1 berarti hasilnya 1. Ya, nah kemudian jawab ini. Ya, biasakan buat pergeseran C-nya berapa. Ya, C ppm ya. Kemudian C itu kan sebenarnya nggak terlalu mengarah ke multiplikasitas, kan nggak kelihatan. Apakah dia singlet, triplet itu kan nggak terlalu kelihatan kalau untuk C ya, beda dengan eh, A. Jadi langsung aja pergeseran C, kemudian langsung aja dugaannya nggak apa-apa. Dugaan karena ini ada dep, berarti langsung ke depth-nya. Ya. Sebenarnya ini sejalan, dugaannya apa, depth-nya apa itu kan sama, hampir sama ya. Dan kalau mau dibuat langsung depth-nya nggak apa-apa, kalau mau dibuat seperti ini boleh ya. Tuh, ya. Kemudian kalau untuk H udah tahu ya, pergeseran, ya, pergeseran H-nya dalam kurung ppm nanti ditaruh ya, ppm. Kemudian multiplikasitas, kemudian integritas ya, integritas itu tahu ya. Multiplikasitas itu apakah dia dua atau tiga? Misalnya CH3 kan kadang dua kali ya. Seperti ini. Ini kan rumusnya kan C5. Ternyata sinyalnya yang muncul kan hanya satu, dua, tiga. Ada yang kecil di sini. Hanya tiga. Berarti kan di antara ini ada yang kali dua kan. Jadi tujuan integritas itu supaya tahu. Misalnya kalian nanti dugaannya itu CH3 berarti multiplikasitasnya itu CH3-nya kali dua. Misalnya di sini berarti harus 6. Gitu ya. Kalau hanya CH3-nya satu berarti dugaannya itu adalah tiga. Gitu. Jadi jangan salah-salah lagi ya. Nah, seperti ini yang benar. Oke. Silakan kalian kerjakan di bukunya. Nanti fotokan kirim ke saya. Ya, saya mau lihat. Batasnya itu jam setengah 10. Jadi kalau setengah 10, kalian kirim aja apa yang sampai mana yang kalian bisa. Nggak usah berusaha untuk minta ke temannya. Kerjakan sendiri aja. Ya. Oke, buat penonton yang di YouTube juga nantinya, kalau mau coba bahas-bahas, boleh ya. Nanti di kolom komentar aja dijawab, dugaan strukturnya senyawa apa. Nanti jawaban benar saya kirimkan. Saya jawab ya. Seperti itu semuanya ya. Oke, cukup dulu sampai sini rekamannya mana. Mana stop recordnya ya.